menyatukan hati. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Canisa, kita juga baca Ahai. Kali ini tamu saya seorang yang istimewa, wanita cantik, berprestasi, kemudian nggak ada deh pokoknya kalau di lingkungan pendidikan yang nggak kenal sama sosok yang satu ini. Dia juga sahabat saya, kemudian sudah saya anggap sebagai bagian dari perjalanan karir saya karena selalu memotivasi. Siapa dia? Ini dia, Yunda Sumarni. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunda apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Caknya ungu-ungu nih. Ungu ini. Sama saya lagi tren. Ya. Saya juga ungu pemirsa, walaupun gak janjian ternyata kita satu hati. Satu hati satu jiwa. Yunda, sebelumnya kita ada channel saya jadi punya ciri khas. Jadi gini, Ca Anissa, kita juga baca Ahai. Mau dah? Coba deh Yunda. Ca punya kita. Kita juga baca Ahai. Oke, makasih. Thank you Yunda. Baik. Kenal dengan Yunda ini waktu apa itu? Pelatihan di asrama haji. Yang mempertemukan kita itu seseorang yang sekarang juga pejabat di Banyuasin. Oke. Tidak perlu kita sebutin namanya. Tidak perlu. Oh, jangan. jangan disebut. Kita di asrama haji kayaknya udah ketemu juga ya? Udah. Belum. Ketemunya kapan itu? Ingat enggak Yunda? Ketemunya pas kita di Korwil, waktu itu bukan Korwil, waktu itu masih UPTD. Oke, UPTD. Kita pelatihan, kita disuruh mengimbaskan. Oh gitu. UPTD-nya masih ingat siapa itu? Masih ingat ya? Oh, itu yang kita rahasiakan itu. Iya. Baik, kenalnya di situ. Terus ketika pengen sebenarnya kalau Nisa tuh dengan Yunda udah ngelihat waktu di asrama haji, sosok Yunda ini memang dia sudah eksis dari dulu nih teman-teman. Jadi udah foto-foto duluan, ciri khas. Kalau dulu kan jadi omongan doang, jadi buat bibir. Karena hobi foto-foto. Sekarang yang ngomong itu sudah ikut. Nah, sepakat Yunda, aku pun juga mencerita kayak itu. Jadi dulu awal-awal orang-orang belum kenal dengan medsos, belum kenal Facebook, kan diriku juga foto setiap rapat, bahkan kepala sekolah waktu itu sudah dulu foto-foto, gitu ya. Karena dia tidak tahu bahwa itu bentuk dokumentasi, gitu ya. Sekarang yang ngakui kita bahkan lebih parah. Itu lebih alay fotonya. Malah kadang-kadang kita kalah, alay. Alaynya. Gak usah disebutin juga namanya. Biarkan langit yang bicara. Nah, kemudian yang saya kenal ketika saya nambah jam ngajar ya. Nah, nambah jam ngajar ke SD 15, yang buat saya kaget, Banyuasin waktu itu sebelum Bupati sekarang Pak Askolani mencanangkan bahwa ada religius ya, kemudian sekolah juga harus ada sholat duha gitu ya. Belum waktu itu. Beliau ini itu sudah duluan. Jadi dengan membaca surat Yasin bersama pada hari senam. Ada juga yang komplain waktu itu kan? Gitu. Ada yang komplain. Nah, kagetnya saya pikir beliau guru agama. Ternyata guru kelas. Guru kelas. Yang kedua, kekagetan yang kedua, udah mulai deket nih kita ya. Saya sudah sudah satu rumah. Kita jalan, hangout bareng. Hangout bareng. Nah, ketika hangout bareng itu tak dinyana nih pas lah di perjalanan ketemu masjid waktunya sholat. Saya kaget. Lah ini apa dia menghormati saya karena saya guru pendidikan agama Islam, apa memang sudah jadi ciri khasnya? Tapi ternyata berapa kali jalan, walaupun sekitar Palembang ini lah perjalanan kita. Nah, Paris sini lah. Nah, ke Mekah rencananya kita tertunda corona. Padahal rencana 2020. Iya, enggak. Daftar haji kan sudah tuh. Alhamdulillah. Karena sebelum haji kita nak umrah bareng. Saking akrabnya tadi. Barakallah, mudah-mudahan amin dijabah sama Allah. Nah, jadi ternyata Yunda ini memang sudah religinya itu, ke tingkat keimanannya itu mungkin subhanallah melampaui saya lah ya. Yes. Ya.
Jadi sekali tiap ada masjid dia berhenti untuk sholat, kemudian dimanapun tempat. Bahkan kata-kata beliau, rasanya masjid yang ada di Palembang ini sudah galau aku sholat. Ya teman-teman sudah aku galau. Yang pertama, yang kedua kecocokan beliau, dia kalau ada setiap siapapun orang yang di sekeliling Yunda ini diajaknya akan kepada kebaikan. Nah, ini menarik Indah. Ini kita mulai intinya nih, kan Yunda ini sosok sekarang kepala sekolah di SD 6 Tanah Berapa. Kita nampak kilas dulu. Nampak kilas tuh awal mula karir. Jadi pertama karir itu diangkat di SD Negeri Tebenan di Betung. Entah SD Negeri berapa itu sekarang, kalau salah 3. Dulu waktu itu namanya SD Negeri Tebenan tahun 1991. Kendaraan belum banyak. Karena kendaraan belum banyak, naik mobil yang besar dari Palembang kilometer 5 sampai di Simpang Tebenan. Dari Simpang Tebenan masuk ke dalam lebih kurang 3 kilo, itu jalan kaki. Oh subhanallah, jauh ya jadi. Jalan kaki. Pulang 2 minggu sekali. Tuhan LDR dong. Iya. Oh. Itu waktu itu masih belum menikah. Sampai sudah menikah seperti itu juga. Oh, berarti awalnya belum nikah. Belum. Memang waktu diangkat masih gadis menghalangi. Oke. Alhamdulillah. Kemudian ikut tes lagi. Ikut tes juga. Pas ikut tes yang kedua sempat berapa tahun juga menunggu. Karena ada aturan yang baru yang harus kita ikuti, kan? Harus ikut diklat kepala sekolah ya, kita ikut diklat karena waktu itu pemerintah kabupaten juga belum ada dananya. Kita waktu itu swadana ikut diklatnya, kan? Oh iya, yang bayar sekian itu ya? Ya. Nominalnya Tapi bukan saya sendiri, semua. Ya memang kalau memang belum difasilitasi kita harus bayar dewe kan? Iya. Tapi kan di antara gaji kita ada sekian persen memang Iyalah, untuk pendidikan kita, memang enggak? untuk kemajuan Betul. Itu tidak masalah. Enggak masalah. Lalu pas dilantik 2018 Januari 2018 sudah zaman Pak Askorani yang lantik. Oh 2018, sekarang 2021. Udah berapa tahun jadi? Jadi ini sudah tahun keempat. Tahun keempat di SDN. Di SD 6 Tanah Selatan di Air Batu. Sebenarnya dulunya kepengennya pulang kampung di SD 15. Tapi takdirnya ke sini. Alhamdulillah di sini nyaman. Kemudian banyak gebrakan. Coba cerita Indah gebrakan-gebrakan yang semenjak dari awal. Yang pertama deh. Yang pertama begitu datang ke SD 6, 3 hari datang rapat dulu dengan guru-guru. Alhamdulillah saya bercerita keinginan saya. Yang pertama merubah warna sekolah. Itu keinginan saya. Tapi alhamdulillah disupport oleh guru-guru. Warnanya gimana, Bu? Saya ini orangnya senang yang cerah-cerah. Kalau yang kenal dengan saya pasti tahu. Termasuk lipstik ini ya pemirsa, saya disuruh pakai warna cerah. Kalau warna merah, merahnya yang cerah. Kalau warna yang kebetulan sekarang sudah berguyur umur kan, sudah berubah menjadi soft. Kalau hari ini pemirsa melihat warnanya agak soft. Lanjut. Jadi pas rapat saya katakan kita bicara dari hati ke hati, apa keinginan Bapak Ibu guru dan apa keinginan saya. Nah, mari kita majukan anak didik kita, sekolah kita bersama-sama. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi ada Pak Sugeng dan Ibu kepengennya apa? Nah, waktu rapat itu. Jadi saya jawab, yang pertama Ibu pengen merubah warna sekolah. Warna sekolah ini Ibu kepengen warna-warni. Tuh. Yang kedua, saya pengen anak itu mempunyai sampul rapot yang ada merek. Merek SD 6 yang berwarna merah. Gitu ya. Enggak menyalahin aturan juga kan? Enggak ada. Tidak menyalahi aturan. Yang berwarna merah. Lalu saya kepingin setiap anak itu di kelas itu punya buku yang bersampulnya berwarna-warna. Beda-beda. Jadi misalnya dari kelas 1 itu guru kelasnya memakai sampul bukunya kuning, guru agamanya memakai yang hijau. Jadi beda.
Iya. pengen. Oh, jadi anak kalau mau nyusun daftar pelajaran ini menarik nih. Nah. Jadi dia udah tahu kalau kuning maple pie, kalau Iya. hijau apa gitu ya. Iya. Oke. Nah. Bagus nih. Tidak Terus? perlu banyak buku tulis itu. Kalau gurunya rajin, saya bilang 2 buku tulis cukup. Anak itu, jadi hari ini buku misalnya warna merah, besok warna kuning. Lagi lusa warna merah lagi, lusa ini warna kuning. Karena kalau gurunya rajin, kan anak itu pulang dengan membawa nilai. Betul, nggak ada Tidak PR perlu ya. buku tulis yang banyak-banyak. Betul. Nah, jadi alhamdulillah guru ikutan nurut. Pokoknya seiring waktu berjalan banyaklah keinginan-keinginan, termasuk barangkali kalau soal payung itu barangkali kita SD 6 yang pertama, yang lain itu tinggal nurut. Oh gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kan terkait dengan dana. Sekolah kita kan muridnya tidak terlalu banyak. Untuk ukuran tangan kelapa, kalau di kecamatan lain itu terlalu sudah banyak. Nah, jadi saya bilang ke guru-guru beguyur istilahnya. Setiap keinginan ibu ikuti tapi beguyur, sama cak rumah tangga gitu. Kalau beras habis tapi bajunya koyak, berarti minum beras dulu. Baju yang koyak cukup dijahit. Luar biasa filosofinya guys. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau soal tantangan dan rintangan pasti ada. Kan di antara wali murid ada yang suka, ada yang tidak suka. Biasa itu pro Guru kontra. ada yang tidak suka, ada yang suka. Tapi bagi saya setiap orang itu hanya ada 3 macam. 1, baik di depan, baik pula di belakang. 2, golongan yang baik di depan, jahat di belakang. Jadi maksudnya di depan kita pura-pura baik, di belakang manis kita banget ya. di belakang kita ngumpat. Oh gitu. Lalu yang ketiga ada yang memang orang itu karakternya memang jahat di depan, jahat di belakang. Oh ya Allah, ini parah ini berarti. Tapi bagi saya itu semuanya untung bagi kita. Karena kalau kita mau bercermin, berkaca, bercermin itu bukan dengan yang baik tadi. Kita perlu dengar yang jahat, yang umpatan tadi. Kalau memang omongan orang itu benar, kita perbaiki diri. Tetapi kalau itu salah, kita yang memperbaiki mereka. Mudah-mudahan apa namanya tuh, kalau tidak bisa ya berarti bukan kuasa kita juga untuk merubah seseorang. Karena minimal kita sudah berusaha mengajak sudah kepada karakter, kebaikan. Tapi paling tidak barangkali menurun tingkat keburukan. Jadi membaiknya meningkat, paling tidak kan seperti itu. Oke. Jadi tadi warna-warni, sekolah warna-warni. Kemudian gebrakan apa lagi Yunda? Nah, kalau masalah sholat duha kan langsung baca yasin. Itu sudah kita laksanakan dari awal. Iya. Begitu datang sudah saya ajak guru agama untuk mengkoordinir, walaupun mungkin yang pagi kelas 5 dan 6 untuk sholat duha. Kalau yang siang itu ada yang sholat zuhur, yang ada yang sholat asar. Oh gitu. Jadi Mengingat tetap waktu dan tempatnya yang kurang, kita kan belum punya musola sendiri. Jadi ruang kelas yang kita jadikan musola. Itu. Jadi tidak awalnya anak itu di lapangan, lalu di teras, dirubah lagi di kelas. jadi sekarang di kelas masing-masing atau ada kelas khusus? Ada kelas khusus. Oh, jadi kelas khusus untuk musola. Khusus dibuat untuk musola. Barangkali Jadi kelas itu ini dibuat. bisa didengar ya terkait. Mudah-mudahan nanti dapat bantuan musola pula. Amin. Sebenarnya bantuan untuk musola yang dari Mesir itu sudah dapat. Oh, udah dapat, tapi Sudah pernah ditawari, saya ditawari Ustaz, lupa saya Ustaznya. Tapi karena keadaan tanah kita tidak ada. kurang, ya? Karena setelah diukur mereka habis lapangan. Karena dia mau buatkan ada kantornya, ada tempat WC-nya, WC-nya, betul. ada tempat Sepaket duduknya, ya? sepaket. Memang yang bagus itu tuh. Nah, mereka mau yang bagus seperti itu ternyata tidak cocok. Jadi ada satu ruangan kelas, nanti bisa kita lihat lah ya ruangan kelas. Boleh. Oke. Walaupun sangat sederhana, tapi fasilitasnya cukup. Termasuk buku Yasinnya, Yasin kita cetak atas nama SD Nah. SD Nawu, Iya. luar biasa. Dalamnya ada subhanallah. foto guru-guru dan kepala sekolah. Tabarakallah. Ya Boleh Allah. yang lain kalau mau ikutan sekolah lain. Betul. Jadi Soalnya saya pernah di WA oleh kepala sekolah, salah satu kepala sekolah dari Tungkal Ilir. Dia mau lihat Yasin karena dia lihat postingan di Facebook katanya. Sampai segitunya kan? Ya. Dia ikutan juga mau pesan katanya waktu itu. dan ini bagus sebenarnya, kita kan identik orang-orang itu hanya tahu kalau pembacaan surat Al-Fatihah, ngirim surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal saja. Ya. Padahal sebenarnya mengirimkan kepada anak itu kan juga bisa, kepada Termasuk guru-guru. pada diri sendiri. Ya, pada diri sendiri. Kemudian
ngajak anak-anak sebelum itu kita baca Al-Fatihah, terus kemudian anaknya itu kita khususkan untuk guru, kan itu malah lebih bagus lagi. Oke, lanjut Indah. Jadi Yasin atas nama sekolah, atas nama Buku Yasinnya Yasin. punya sekolah sendiri. Terus Indah, apalagi yang sudah di ini selain itu? Ini kayaknya dapat bantuan perpustakaan ya? Ya, Nah, itu gimana alhamdulillah. ceritanya tuh? Jadi di 2018 datang, alhamdulillah 2019 dapat rehab gedung. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan, terutama kepada pemerintah terkait dari pihak Banyuasin untuk SD 6. Ya, Allah yang ngatur. Jadi kita dapat bantuan. Yang pertama 2019 dapat rehab. Oh, rehab. Ini. Rehab ringan ya? Ya. Lalu tahun lalu kita dapat bantuan buku perpustakaan dan sebagian alat olahraga. Tahun ini 2021 dapat gedung perpustakaan. Harapan saya tentunya di 2022 dapat rehab gedung yang di sana. Jadi yang sekarang atapnya juga sudah rusak. Jadi intinya betah nih di SD 6 dan nak pindah-pindah lagi nih. Ya, di mana bumi dirija, di situ langit dijunjung. Oke, jadi ini Jangan berharap orang lain merubah kita, tapi kita yang merubah diri kita sendiri. Jadi buku perpustakaan udah dapat, Ya, gedungnya dapat. dapat. Nanti kita sumbang, minta ke dokter perpustakaan. Kalau memang beliau masih di sini, kita akan bikinkan otomasi perpustakaan. Alhamdulillah. Jadi Sesuai dengan omongan bahwa kalau kita berteman dengan baik akan dapat yang baik-baik. Amin. Inilah contohnya. Gitu ya. Berteman dengan orang baik dapat. Ini gedung dapat. Kemudian ada lagi kayaknya kemarin postingan terakhir itu bisa lihat ada telur-telur banyak. Oh, Nah, iya. itu gimana tuh cerita Jadi telur? alhamdulillah kita kemarin dapat undangan. Dari undangan itu sebenarnya untuk Sumatera Selatan, untuk Banyuasin ada 5 sekolah. 3 yang di Kecamatan Talang Kelapa. Termasuk kita dapat bantuan telur. Telur itu untuk diberikan kepada anak-anak dalam rangka memperingati Hari Telur Sedunia. Jadi ada hari telur ya? Ada Hari Telur Tanggal Dunia. berapa itu? Jadi Sebenarnya tanggalnya tanggal 8 Oktober. Itu tapi sudah dilaksanakan sekarang untuk memberikan semangat, membangkitkan semangat para pengusaha telur supaya untuk pas tanggal 8 nanti banyak sekali pengusaha telur yang ikut andil dalam dunia pendidikan, membantu dunia pendidikan dengan cara memberikan telur. Nah, jadi anak itu karena dapat bantuan, walaupun hanya 1 per anak atau 2 telur per anak, itu kan namanya sudah ada sumbangsi dari pengusaha telur. Jadi telurnya untuk direbus. pendidikan. Kalau kita telurnya direbus, kita bagikan sudah direbus dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik yang pagi maupun yang siang. Tuh, semuanya dapat. Insya Allah minggu depan pun masih seperti itu. Oh, itu rutin telurnya tuh kayak mana? Tidak, untuk yang kita dapat sekarang. Oh. Pokoknya sampai telurnya habis kan. Oh Berat gitu. ini, Lumayan banyak berarti dapat. Oh. banyak yang dikasih untuk kita kan. Kalau muridnya yang banyak barangkali cukup 1. Kalau kita insya Allah cukup untuk 2 minggu. Maksudnya 2 minggu 2 kali. Jadi udah banyak gebrakan di SDN 6 Talang Kelapa ini. Kemudian dari karir yang sudah dicapai, apalagi kira-kira Yunda yang masih menjadi obsesi yang akan direalisasikan? Sebenarnya banyak sekali. Saya itu seringnya bercermin atau berkaca di SMA. Tapi saya tidak mau mengatakan maksud hati memeluk gunung. Saya maunya maksud hati memeluk tiang biar sampai. Oh gitu. Biar kesampaian. Jadi rencana-rencana yang mindsetnya yang pengennya ada itu yang pertama sebenarnya bukan soal hanya prestasi akademik, tapi kepengennya itu anak-anak kita itu punya pendidikan yang terdidik dalam hal agama, karena itulah yang dibawa mati, ya kan? Nah, jadi kalau bisa, tapi itu kalau bisa tamat dari SD 6 itu sama dengan mereka yang tamat di madrasah, pengennya tuh bisa mengaji, kalau lanang bisa menjadi imam seperti itu kan. Walaupun tidak semudah membalik telapak tangan, ya kan? Kita juga masih butuh ya
masih butuh bantuan dari orang tua, karena sekolah hanya mendidik anak tuh hanya beberapa jam, apalagi untuk pendidikan agama kan perlu bantuan dari TPA, dan itu perlu bantuan dari orang tua kan untuk mendidik itu. Jadi maksudnya seperti ini, anak itu religi di dalam diri, nah sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang di luar sekolah. Itu yang pertama, itu terhadap anak-anak. Kalau soal fisik banyak kepengennya setiap kelas itu punya sound system. Oh ya, punya Ya, IT ya, supaya punya. di saat jam istirahat kita putarkan ayat-ayat, misalnya ayat Ar-Rahman. Mungkin anak itu bisa hafal dengan sering mendengar. Oke. Itu kepengennya. Jadi kita guyuri dengan melalui dana BOS, kita guyur dari tahun ini, tahun depan beli lagi, seperti itu kan. Nah, di samping itu membuat anak menjadi nyaman, kelas itu setidaknya dibuat menjadi dingin, walaupun barangkali tidak AC, pasangin, tidak hanya satu, mungkin bisa 3, tapi diguyur. Nyaman. Jadi oh gitu. Sebelum belajar mereka kan memang kalau yang dari kantor ada yang mengaji, memimpin, yang di kelas mengikuti, tapi di kelas tetap ada sebelum belajar. Oh, Mereka tetap ada. setelah tetap mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, itu wajib. Tetap mereka membaca Pancasila, karena jangan sampai anak itu tidak hafal Betul. lagu Indonesia Raya, bahkan tidak hafal Pancasila. Tapi tetap balik lagi ke agama tadi. Tetap mereka sebelum belajar, selain dari doa belajar, mereka misalnya membaca Allah ya kafi Rabbunal kafi. Nah, semua anak itu alhamdulillah sudah hafal. Coba di liriknya sehingga ini kan Jadi penyanyi malu. juga kan. Di samping seorang pendidik, jiwa seninya juga cukup tinggi. Nice. Kita ada organ tunggal kan. Nah, suami kita berteman di situ sama-sama. Kita berdua ini. Itu nggak disangka juga ya? Nggak disangka. Istri jadi pengusaha organ. Barangkali. Iya, dulu kami berteman sesama guru. Betul, sebelum kita kenal. Sebelum kita kenal, ternyata suami kita udah yang kenal duluan. Baru tahu. Tahun 90-an mereka sudah berteman. Nah, itu ternyata dunia begitu sempit. Oke, Yunda. Yang paling berjasa dalam kehidupan Yunda itu sampai bisa membentuk sosok seorang Sumarni yang disenangi banyak orang. Ini untuk orang yang tadi seperti yang ada. Nanti kita akan kasih testimoni seseorang ya. Jadi ini pemirsa, nggak rekayasa. Beliau ini ada, tadi kebetulan ada tamu pas kita lagi bincang-bincang santai. Ada tamu, kemudian dia secara tidak langsung mengungkapkan pernyataan yang tidak direkayasa tentang sosok seorang Sumarni. Jadi kalau tadi sudah di awal saya bilang bahwa beliau adalah orang yang humble, kemudian dengan orang siapapun dia berteman tanpa memandang status sosial gitu ya. Siapa orang yang paling membentuk sosok Yunda menjadi seperti ini? Itu kan pasti ada orang yang Ya. paling berperan. Menurut saya sendiri itu adalah almarhum Bapak. Karena kalau orang yang mengenal Bapak, katanya saya fotokopinya. Oh gitu. Ya. Baik suara, baik cara bergaul, baik apapun itu fotokopi. Katanya ngabesi. Oh. Kalau dengan almarhum ibu, boleh dikatakan kami masih sebelum menikah, beliau sudah meninggal. Jadi tidak terlalu banyak untuk yang setelah tamat sekolah. Oh, Waktu jadi itu kan, meninggal kapan waktu itu? meninggal tahun 90. Oh, Yunda udah Baru tamat sekolah, kan baru masih honor. Belum Oh, PNS. udah Belum tamat PNS. SPG. Sudah tamat Oh, SPG waktu itu, masih honor. Honor di Seberang Hulu. SD 49 itu waktu itu. Beliau meninggal. Sempat juga nganggur setahun baru jadi PNS karena beliau meninggal nganggur waktu itu kan tidak honor lagi, berhenti. Jadi bapak lah yang mencetak yang seperti ini. Ada banyak hal yang dari kalimat-kalimat beliau yang membuat saya pun, menurut saya berpengaruh. Salah satu contohnya beliau bilang, kalau hidup nak disenangi wong, ngomonglah dengan siapa kita berhadapan. Misalnya
Kalau kita berhadapan dengan penyadap karet, ceritalah tentang karet. Jangan bercerita tentang guru. Tapi kalau kita berhadapan dengan guru, ya cerita seputaran guru. Jadi supaya kita disenangi wong itu. Nah, bukan kita membanggakan diri kita dengan seorang guru. Ceritalah bla 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 bla. Sementara yang kita ajak ngomong tadi mungkin tidak senang dengan omongan kita, tidak nyambung. Mungkin ya. Jadi kalau memang mau disenangi orang, siapa yang kita hadapi, itulah tempat kita sekarang. Jadi sosok bapak itu jadi sesuai nih kan, kalau cinta pertama itu adalah ayah. Betul. Jadi bisa mencetak seorang Sumarni yang tangguh lah kalau saya bilang. Ya, tangguh. Barangkali menurut saya paling lebih tangguh dari dirimu. Karena pengalaman hidup. Ya Allah. Yang mungkin orang lain tidak tahu. Ya. Yang tahu kita berdua ya. Sebenarnya ada lagi sih. Nah, satu lagi. Yunda ini kalau sudah berteman tuh susah yaitu tadi orang tidak mudah untuk melepaskan diri dari sosok Sumarni. Yuk Mimi, Yuk Mimi juga masih akrab tuh kan? Masih. Walaupun sudah tidak satu lokasi kan masih sering hangout bareng gitu kan. Masih sering. Nah, Yunda, kemudian nih titik terendah dari seorang Sumarni. Jadi kan pernah misalnya dari masalah-masalah yang dihadapi itu ada nggak kisah yang bisa menginspirasi banyak orang? Kapan ketika jatuh, apa yang Yunda lakukan saat itu? Ketika kita boleh dikata tertimpa masalah, jalan terbaik adalah penyelesaiannya dengan diri sendiri. Yang pertama, tidak menceritakan kepada orang lain. Itu yang adalah pokok yang pertama. Kalau ke medsos tuh kayak mana? Kan musim tuh ngadulah kepada Allah dulu. Kalau kecurhat ke medsos tuh kayak mana tuh? Saya sebetulnya tidak suka. Tidak sependapat yang itu. Satu lagi yang sering menyinggung orang lain, membuat kata-kata yang membuat orang lain, kalau membuat orang lain bersemangat tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sekedar untuk boleh dikata nyinggung untuk ngatoi, jangan. Tapi misalnya melampiaskan isi hati tapi tidak harus transparan, mungkin bolehlah kali dibuat privat tapi. Gitu. Boleh ditulis tapi dibuat privat. Gitu. Oke, titik terendah. Maksudnya pernah apa sih yang membuat sosok akhirnya bisa menjadi bangkit, itu ada enggak dalam kehidupan? Pernah enggak? Masalah rumah tangga atau masalah Bebas pekerjaan? Apa aja. Pekerjaan boleh, rumah tangga boleh. Kalau masalah pekerjaan ada, tapi mungkin karena menyinggung seseorang nanti kan, jadi tidak akan diungkapkan. Gitu. Karena masalah pekerjaan itu setiap orang punya masalah, pasti untuk bangkit itu pun bukannya hal yang mudah. Yang jelas pada prinsipnya tetaplah berbuat baik sekalipun orang itu jahat kepada kita. Itu salah satu prinsip. Kalau di dalam rumah tangga, namanya berumah tangga sudah hampir 30 tahun. Wih, lama ya. Sudah. Udah melewati masa perak berarti ya. 25 tahun lewat. Kita tahun depan ke 30 tahun depan. Oh. Sekarang ini 29 OTW 30. Mudah-mudahan. Kapan itu ulang tahun pernikahannya? Ulang tahun pernikahannya insya Allah April. Sama dengan ulang tahun SD6. Bulan April. Di bulan April. Itu gimana itu? Jadi kalau masalah rumah tangga, namanya berumah tangga sudah lama, pasti ada masalah. Dulu pernah ada masalah, saking mau menyelesaikan masalah tapi jangan orang lain tahu, jangan ini. Pernah dulu mau pindah ke Sumsang. Gitu. Jadi itu dulu. Jadi dulu saya dulu pernah mau ke Sumsang. Zaman kepala sekolah lulus tapi belum dilantik. Benaran saat itu masih galau berarti. Saat terpuruk. Terpuruknya itu karena ada masalah rumah tangga yang tidak mau kalau keluarga tahu, seperti itu kan. Tidak mau kalau kawan-kawan tahu, biar saya selesaikan sendiri. Mungkin saya berpikir jalan satu-satunya saya ini mungkin hijrah. Jadi saya tinggalkan Talang Kelapa, hijrahnya ke Banyu Asin 2 waktu itu. Saya sempat bertemu dengan Pak Ali Gaga sebagai UPTD-nya waktu itu. Sempat juga bertemu dengan Pak Rahmat sebagai kasih tentis di kabupaten waktu itu, dan sempat juga bertemu dengan Pak Nopran
waktu sekdis waktu itu. Tapi saya dalam hal ini saya terharu dan saya sangat bangga dengan beliau, dengan Pak Nopran, karena beliaulah satu-satunya orang yang tidak setuju. Oh gitu. Tidak setuju kalau saya pindah dari Tayang Kelapa ke BA. Saya ingat bukan usah aja. Karena mungkin jauh gitu. Kalau ya. ingat yang itu bukan main. Saya sampai hari ini sangat-sangat berterima kasih dengan Pak Nopran yang sudah menghalangi saya sehingga saya bisa seperti ini. Beliau menghalangi saya untuk pindah ke Sumsang waktu itu. Pikir lebih baik aku jauh. Tapi ternyata bisa melampaui semua. Alhamdulillah, seiring waktu berjalan, jadi itu kekuatan doa. Saya cukup berdoa, ya Allah, jika kan memang ada itu, ya Allah, jika kami ini masih ada baiknya, baik untuk keluargaku maupun keluarganya maupun untuk kami, satukan kami dengan cara apapun. Tapi sebaliknya, jika kami ini sudah tidak ada baiknya lagi, baik untuk keluarganya maupun keluargaku atau untuk kami berdua, pisahkan kami dengan cara apapun. Itu cuma doa. Tapi alhamdulillah lewat. Dan kali masalah itu tidak bisa kita ceritakan di sini pemirsa. Mungkin pada episode berikutnya. Khusus on. Baik Yunda, terakhir pesan dan kesan mungkin dari Yunda. Bukan pesan kesan, istilahnya kalimat motivasi yang terakhir. Tadi udah banyak banget nih. Sekarang kalimat motivasi apa yang bisa di-share kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini? Jadi pada prinsipnya hiduplah berhati-hati. Jika di jalan raya kita berhati-hati dengan lalu lintas, baik itu rambu-rambunya maupun keadaan pada saat kita di jalan. Perhatikan, jika lapar, perhatikanlah rumah makan yang berada di pinggir jalan. Jadi intinya hati-hati. Panjang itu artinya, hati-hati. Hati-hati itu ya. Ya, hati-hati terhadap dengan hati. ini kalau sudah ngomong hati juga. nih parah nih. Baik Yunda, terima kasih banyak untuk waktunya, sangat menginspirasi sekali, dan ada hal-hal yang pastinya bisa kita petik kebaikan. Kemudian dari sejarah hidupnya, bagaimana perjuangan menjadi seorang kepala sekolah yang dicintai oleh banyak orang lah ya, banyak yang belajar. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Yunda. Kemudian semoga Yunda selalu sehat. Amin. Dan tetap semangat. Kemudian teriring doa, semoga juga Yunda dalam menjalani kehidupan ini tetaplah menjadi seorang Sumarni yang menginspirasi banyak orang. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosok seorang Bu Sumarni, Mhm. Bu Sumarni baik Bu. Jadi kalau kita bertanya, Ah. jawab, kita belajar, ngajarin. oh gitu. Kita kasih kita bertanya tentang sesuatu, kadang-kadang nasihati. Mm. Pokoknya bagus. Jadi solidaritasnya tinggi. oh ya, barakallah subhanallah. Jadi senang berkawan dengan Bu Sumarni. pokoknya sampai kalau ada wong yang bekawan kemudian membenci itu udah parah tuh Bu ya. Iya parah berarti. Orangnya yang parah tuh ya. Ada sesuatu. Oh. Ada apakah? Gitu. Jadi Ada yang sesuatu di hati. gitu. Tapi kalau yang niatnya baik gitu, insya Allah awet pertemanannya Bu ya. Iya, niatnya memang berkawan. Apa tuh sama-sama, apa tuh istilahnya berkawan itu lahir batin Oh, gitu nah. subhanallah. Bukan semu Oh, gitu oh. kan. Bukan hanya fana dunia maya be, bukan Bu ya. Bukan pencitraan. Iya, sekaranya. Jadi kami misalnya mendak ketemu kadang-kadang rindu, kangen nak nyari gitu. Malam-malam telepon, Video call. Tadi yang ngajarin bikin Facebook Bu Iya, Sumarni. ngajarin apa tuh? Apa namanya? Isi status juga Bu Sumarni. Oh gitu. Namanya aku enggak bisa, Bu. Ah. Enggak bisa. Gimana nak nulis di status, enggak bisa Bu Sumarni Oh ngajarin. gitu. Jadi mudah-mudahan jadi amal jariah ya Bu ya. Amin. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan kami doakan. Amin. Makasih ya Bu. Dulu masih video. Boleh. Ini kosong ya ruang kelasnya nih. Kosong. Bagiku
ku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya